Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Channel yang akan membahas kisah horor ataupun yang sedang viral. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini. Oke guys, kisah kali ini adalah cerita pengalaman horor dari seorang pemandu jenazah yang bernama Bono. Ketika memandikan jenazah korban tumbal pesugihan, mulai dari mayat yang menangis hingga tercium bau nanah. Kali ini, saya akan membawakan kisah horor seorang pemandu jenazah tumbal pesugihan yang mayatnya menangis dan kulitnya tersayat dan bau nanah. Kisah ini adalah cerita pengalaman horor dari seorang pemandu jenazah yang bernama Bu Nur, yang ketika memandikan jenazah korban tumbal pesugihan, mulai dari mayat yang menangis hingga tercium bau nanah. Bu Nur menceritakan pernah diminta untuk memandikan jenazah seorang wanita yang menjadi tumbal pesugihan suaminya sendiri. Namun Bu Nur tidak memberitahu secara rinci nama dan kapan kejadiannya tersebut. Ketika masuk ke dalam rumah duka, Bu Nur langsung mengucapkan salam kepada jenazah yang terbujur kaku. Tiba-tiba keluar air mata dari sudut mata jenazah pada saat kain penutupnya dibuka dan sontak membuat pelayat syok. Saya buka kain penutup wajah jenazah, keluar air mata itu benar, ngucur, sampai keluarganya pada teriak, tapi suaminya cuma diam saja. Kejanggalan pun kembali terjadi di momen Bu Nur memandikan jenazah. Pertama, tangan jenazah kaku dan tidak bisa dilemaskan, kata Bu Nur. Ia menjelaskan seperti ada sosok yang menarik tangan jenazah dari sisi atas. Tangannya kayak ada yang narik ke atas, jadi posisinya kayak tarik-tarikan. Jenazah sepanjang dimandiin nangis, air mata itu nggak berhenti. Pas mau saya tutup, makin keajaiban Allah. Saya minta semoga Engkau tutup aib-aib ini ya Allah. Saya tiup keningnya 3 kali, saya usap. Alhamdulillah, rapi. Anehnya, saat jenazah akhirnya bisa dimandikan dan dikafani dengan baik setelah muncul kejanggalan tadi pada saat memandikan, suami jenazah tersebut justru malah pingsan, bahkan sampai mau berasasi menyolatkan jenazah. Saya bisikin, bukan pingsan beneran itu mah. Bapak mah, senang itu ntar kaya. Siapa yang mau menikmatin? Saya tepuk, bilang istrinya mau dikuburin, bangun, duduk. Dan anehnya lagi, sang suami tidak ikut pergi menyolatkan istrinya ke masjid. Begitu juga ketika istrinya hendak dimakamkan, sang suami ini malah tidak ikut. Dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Saat di makam inilah kembali terjadi kejanggalan. Para pelayat yang ikut ke makam dikejutkan dengan kondisi tali pengikat jenazah yang semuanya terlepas. Padahal kata Bu Nur, tali itu sudah diikat dengan erat saat proses mengkafani tadi. Tidak hanya itu, Bu Nur juga mendapati tubuh si jenazah penuh dengan luka sayatan. Tapi anehnya, luka sayatan itu tidak berdarah. Padahal saat proses memandikan tidak ada sayatan di tubuh jenazah. Tapi sekarang malah ada bekas cakaran kuku, kata Bu Nur, di tubuh jenazah tersebut. Bu Nur bilang, ada kejanggalan lagi di makam. Itu pas dibuka kerandanya, semua sudah kebuka. Tali-tali itu sudah terbuka. Padahal itu kencang. Saya ditelepon, disuruh ke pemakaman. Itu belum di dalam kubur, semua penuh sayatan. Tadinya kulitnya mulus, tapi tidak ada darah. Kayak bekas tangan, bekas cakaran kuku ada di tubuh jenazah. Jadi, pas jenazah dibawa ke pemakaman, Bu Nur ini menunggu di rumah duka.
karena Bu Nur adalah seorang pemandi jenazah. Jadinya, tugas Bu Nur cuma memandikan dan mengkafani jenazah saja. Setelah itu, selesailah tugasnya. Lanjut. Enggak berhenti sampai di situ. Masih ada lagi kejanggalan yang terjadi. Tiba-tiba saja tercium aroma seperti darah dan nanah di pemakaman jenazah korban tumbal pesugihan tersebut. Kejadian ini sontak membuat para pelayat pemakaman mundur dan keheranan. Benar yang udah dari awal menyadari ada yang gak beres dengan jenazah tersebut pun langsung mengambil tindakan. Dia meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah agar pemakaman jenazah tersebut dipermudah. Saya bilang, "Ya Allah, kalau ini bukan kehendak Engkau, tolong ya Allah. Saya tepuk yang bersemayam di tubuh ini, tolong rapikan dulu. Terserah nanti kalian mau apa, honing sendiri saya." Bu Nur menduga kondisi yang dialami jenazah dikarenakan si jenazah ini ikut juga menikmati harta dari suami yang menjalani ritual pesugihan. Tumbal itu pun harus berasal dari keluarga kandung yang berjenis kelamin perempuan. Itu sebabnya yang menjadi tumbal adalah istri dan anak perempuannya yang juga lebih dulu meninggal karena menjadi tumbal pesugihan. Jadi sebelum istrinya jadi tumbal, anak perempuannya lah yang jadi tumbal dari pesugihan sang suami, dan bukan oleh Bu Nur yang menangani jenazah anaknya. Pulting sudah sempat menikmati hartanya tahun 2 tahun. Ia memang punya anak laki-laki, tapi nggak mau jadi tumbal. Maunya perempuan. Karena dia nggak bisa punya anak lagi, ya mau nggak mau nggak bisa ngambil dari luar rumah, seperti tetangga atau keluarga lainnya. Setelah proses pemakaman selesai, Bu Nur nyoba bicara empat mata dengan suami jenazah tersebut. Di momen itulah baru terungkap secara jelas jika selama ini suami si jenazah melakukan pesugihan dengan tumbal anak dan istrinya. Jadi, pesugihan ini dilakukan karena dia merasa sakit hati, telah dihina dan dicaci karena hidupnya miskin. Dengan ritual pesugihan itu, bisnis bengkel yang dijalaninya pun berkembang dengan cukup pesat. Dan akhirnya, sang suami pun mengakui perbuatannya dengan menjawab pertanyaan Bu Nur. "Iya Bu, maaf. Saya tuh nyesal karena saya dulu hidup dalam kemiskinan, dihina, dicaci maki orang, sampai mertua sendiri pun dicap gak bisa ngasih makan anakku. Kembalikan nanti. Saya bertekad bulat melakukan itu, menumbalkan anak dan istri itu yang lebih cepat. Kalau tetangga ambil dari luar pagar seperti tetangga atau saudara lama. Kondisi terakhirnya tuh sakit." Oke guys, jadi begitulah kisah horor pemandi jenazah tumbal pesugihan yang dialami oleh Bu Nur. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa di like dan komen di video ini. Dan jika kalian punya cerita yang ingin kita bawakan di channel ini, silakan kirim cerita kalian ke email yang sudah dicantumkan di deskripsi. Oke, segitu saja pada kali ini. Semoga terhibur dan see you in the next video. Bye!